Saudara-saudara terkasih, minggu ini menandai masuknya kita pada minggu-minggu biasa pada kalender gerejawi. Pada masa ini kita akan menghayati bagaimana kita diutus secara khusus dalam pelayanan-pelayanan di dunia. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani sesama kita. Mari dan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulianya datanya megah. Umatmu lemah dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, Dahalik pembela dan kudus. Saudara-saudara, kita bersama-sama memasuki ibadah hari Minggu ini pada pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa beserta saudara sekalian. Dan saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara jemaat dan simpatisan GKI Waitasim, pada minggu ini kita akan merenungkan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Lewat tema ini kita akan bersama pengutusan Allah terhadap diri kita yang perlu untuk kita laksanakan, khususnya masa-masa seperti ini. Ayat yang akan membuka ibadah kita ini diambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Dicatat demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh menyadari bahwa di mata Tuhan tidak ada yang benar, satupun tidak ada yang benar. Itu sebabnya
kita perlu pengampunan dari Tuhan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita secara pribadi. Saya persilahkan saudara untuk berdoa secara pribadi. Silakan. Bapa di sorga, sungguh kami percaya bila kami sungguh-sungguh datang pada Tuhan, menyadari segala salah dan dosa kami, maka Tuhan yang ada di dalam kekekalan dan kekudusan akan menghampiri kami. Dan Tuhan juga yang akan mengampuni salah dan dosa kami, seperti yang Tuhan firmankan. Dan mampukan kami untuk hari-hari ke depan boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar seruan doa sesal kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang dicatat dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat 29. Demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini di tengah-tengah
situasi bangsa kami harus menghadapi pandemi COVID-19, kami sungguh merasa terbatasi dalam segala hal. Dan itu berdampak dalam segala hal dalam kehidupan kami. Kami butuh kekuatan Tuhan, kami butuh sapaan Tuhan. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon, bila firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan iman, harap dan kasih kami pada Tuhan. Dan mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Saya ulangi, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Dicatat demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kudus, usirlah setan-setan. Kamu sudah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sedemikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang berbahagia di sini adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang di awal ibadah saya katakan bahwa tema kita saat ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Menurut saya, saudara, untuk memahami tema ini kita harus mempunyai pemahaman yang sama dahulu tentang kerajaan Allah. Mengapa, saudara? Sebab bagaimana mungkin kita dapat siap diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah, tapi kita nggak tahu apa itu kerajaan Allah. Atau mungkin juga pandangan kita berbeda tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai dengan hal ini. Yang pertama, Alkitab itu banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Kadang Alkitab menyebutnya kerajaan sorga. Baik kerajaan Allah maupun kerajaan sorga artinya sama.
Mungkin ada di antara saudara yang mulai bertanya, apa itu kerajaan Allah? Begitu banyak hal yang diungkapkan Alkitab tentang kerajaan Allah. Namun secara umum, kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah. Saya teringat dengan pemazmur. Pemazmur mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 103 ayat 19. Artinya bahwa seluruh alam semesta ini ada dalam kuasa Allah. Seluruh alam semesta ini ada dalam genggaman Allah. Dialah yang memiliki otoritas di alam semesta ini. Bahkan di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal. Artinya otoritas dan kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu, otoritas dan kuasa Tuhan itu berbicara juga tentang kekekalan hidup. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemerintahan Allah itu adalah pemerintahan rohani. Yaitu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan setiap orang yang menundukkan dirinya pada otoritas Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu mereka yang tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan, Alkitab mengatakan mereka bukanlah bagian dari kerajaan Allah. Yesus mengatakan bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Itu dicatat dalam Yohanes 18 ayat 36. Artinya bahwa kerajaan Allah itu tidak lahir dari apa yang menjadi kerinduan orang. Bukankah dengan hadirnya seorang raja itu adalah kerinduan dari masyarakat di tempat itu. Mereka butuh seorang pemimpin, mereka butuh seorang raja. Bahkan lebih dari itu, bahwa segala pirantinya pun semua diukur dengan ukuran dan nilai-nilai masyarakat di sana. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat paling tidak ada dua hal di dalam Alkitab yang ingin saya bagikan pada saudara tentang kerajaan Allah. Saudara, yang pertama itu bahwa kerajaan Allah itu lahir dari kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan ingin memimpin umatnya di jalannya. Artinya Tuhan punya rancangan atas hidup orang-orang yang siap berada dalam otoritasnya. Mungkin saudara akan bertanya, kalau begitu apa sebenarnya tujuan kerajaan Allah itu? Saudara, kalau kita baca Yohanes 3 ayat 5 sampai 8, sangat jelas dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah itu berkaitan dengan keselamatan hidup orang yang percaya pada Tuhan. Orang yang bertobat dan hidup baru di dalam Tuhan. Saudara, itu juga yang dikatakan Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 6, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang pikiran yang baru, hati yang baru, tindakan yang baru. Mengapa saudara? Dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah itu tidak lagi memikirkan tentang percabulan, penyembahan berhala, dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa percabulan, penyembahan berhala, dan sebagainya itu adalah cara pandang, cara hidup yang Tuhan tidak suka. Dan Rasul Paulus mengatakan mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, kerajaan Allah itu berbicara tentang perjalanan hidup antara orang yang mau dipimpin Tuhan dan Tuhan. Mereka berjalan bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Mengapa dikatakan di dalam kasih Tuhan? Karena kasih itu adalah karakter Tuhan. Saudara ingat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 ditegaskan bahwa Allah adalah kasih. Artinya setiap pikiran, setiap tindakan Allah itu semuanya berdasar pada kasih-Nya. Itu juga yang Tuhan kehendaki, bahwa kasih-Nya menjadi karakter umat-Nya. Kalau saudara membaca lebih jauh dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mereka mengenal Allah. Saudara ingat, bila mata air itu bersih, maka ia akan mengalirkan air yang bersih. Saudara dan saya dikatakan lahir dari Allah. Karena pikiran dan hati saudara sudah bersih. Pikiran dan hati saudara mau diubah oleh Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu ada dalam pikiran dan hati saudara. Itu sebabnya kerajaan Allah itu disebut perjalanan bersama Tuhan dalam kasih-Nya. Yang berarti kita sebagai umat Allah akan terus-menerus belajar, diasah dari hari ke hari untuk hidup dalam kasih yang Tuhan ajarkan. Sehingga kita memiliki karakter kasih Allah sebagai karakter kita. Nah saudara, dengan dua pemahaman ini kita dapat memahami mengapa Yesus mengelilingi kota dan desa, mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan. Saudara, Yesus mau memberitakan tentang penyelamatan. Yesus mau memberitakan tentang kasih Allah. Saya mencatat dalam ayat 35 dari Matius pasal 9. Ada dua kata di sini saudara. Didasko yaitu mengajar. Dan keruso berarti memberitakan. Mengajar berarti Yesus mau ajarkan apa yang harus dilakukan manusia. Sekali lagi, diajar berarti Yesus mau bahwa setiap kita tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, memberitakan. Memberitakan berarti apa yang sudah dan sedang Allah lakukan bagi manusia, itu yang harus diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berjalan, mengajar, dan memberitakan. Apa yang harus saudara lakukan. Dan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Untuk saudara dan saya. Di hari ini dan ke masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika Yesus mengajar, memberitakan kabar tentang kerajaan sorga, Yesus melihat begitu banyak orang yang saat itu seperti gembala yang kehilangan dombanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka adalah orang-orang yang sakit rohani. Saudara, seperti apa sakit rohani itu, saudara? Saya berikan sebuah ilustrasi di sini, saudara. Di Israel itu, sebelum domba-domba itu dipelihara oleh manusia, maka domba-domba itu adalah domba-domba liar disebutnya. Mereka harus jadi domba yang tangguh. Mereka harus jadi domba yang kuat, agar mereka mampu untuk bisa bertahan hidup. Namun ketika domba-domba itu dipelihara oleh manusia, digembalakan oleh gembalanya, mereka menjadi domba-domba yang lemah, yang hanya bergantung pada gembalanya. Dapat dibayangkan ketika domba-domba jinak ini tidak mempunyai gembala, mereka akan semakin merana, mereka akan semakin tertekan menghadapi perjalanan hidup ini. Dan itulah gambaran orang Israel yang lelah, terluka, dan tidak berdaya lagi. Saudara, bukankah itu juga yang menjadi keberadaan kita sebagai orang-orang yang lahir Kristen? Kita hanya tahu siapa Tuhan kita, tapi kita nggak pernah mengenal siapa Tuhan kita. Kita nggak pernah mengalami kehadiran Tuhan kita dalam hidup kita. Saudara masih ingat Ayub? Dikatakan dalam kisah Ayub, dia adalah orang yang saleh. Kalau dikatakan saleh berarti dia orang yang tahu siapa Tuhannya. Namun di dalam pasal yang terakhir, pasal 42 ayat yang kelima, dicatat di sana. Hanya karena apa kata orang,
Aku mengenal dia. Tapi sekarang mataku sendiri memandang dia. Jadi rupanya selama ini Ayub hanya menjadi umat Allah yang tahu apa yang harus dilakukan menurut apa kata orang, menurut tradisi. Tapi ia lelah. Namun Tuhan izinkan Ayub mengalami sebuah perjalanan kasih bersama Tuhan. Anak-anaknya meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan dia. Teman-temannya menduduh dia bahwa Ayub salah dalam menafsirkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan. Namun saudara, di dalam pasal 42 ayat yang kelima dikatakan, sekarang mataku sendiri memandang dia. Melalui perjalanan bersama dengan Tuhan, Ayub mulai mengalami bahwa Tuhan itu sangat mencintai dia, sangat peduli pada dia. Itu sebabnya gambaran Ayub ini adalah gambaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara bukan sekedar mengenal siapa Tuhan saudara, tapi saudara mengalami kasih, pekerjaan, dan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, namun kita bersyukur bahwa gembala yang baik, yaitu Yesus, sudah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia adalah satu-satunya pemberita Injil. Dan dia adalah satu-satunya penuai pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku mau mengubah mereka. Sehingga mereka bukan sekedar tahu siapa Tuhannya, tapi mengalami kehadiran Tuhannya dalam hidupnya. Yesus memilih 12 murid. Waktu saya sekolah minggu, saya hanya tahu Yesus memilih 12 murid tujuannya adalah untuk jadi pemberita-pemberita Injil. Namun setelah saya mulai merenungkan lebih jauh lagi, ternyata Yesus memilih 12 murid adalah gambaran 12 suku Israel yang percaya pada Yesus. 12 suku Israel yang hidup baru di dalam Yesus. 12 suku Israel yang dibaharui secara jasmani dan rohani. Dan mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Agar setiap orang mengalami kehidupan baru di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mereka yang tinggal dan diam di dalam pimpinan, di dalam tuntunan Tuhan, mereka harus mengalami tanda-tanda ini. Apa itu tanda-tandanya saudara? Saat mereka diterima atau saat mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka mereka akan menyadari betapa tergantungnya hidup mereka pada Kristus. Seperti domba jinak yang sekarang tahu siapa bapaknya, siapa gembalanya yang sesungguhnya. Bukan apa kata orang. Saudara bisa saudara bayangkan ketika orang bertanya pada saya, siapa ayahmu? Saya katakan, kata orang ayah saya seperti ini. Ayah saya seperti itu. Betapa lucunya jawaban saya ini. Artinya saya tidak pernah hidup, saya tidak pernah mengalami perjalanan bersama dengan ayah saya. Ketika orang bertanya pada saya, siapa ayahmu? Dan saya katakan, oh dia seorang yang hebat. Dia yang membimbing saya dari kecil sampai sekarang. Dia yang mengarahkan saya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa? Karena saudara mengalami perjalanan hidup yang indah bersama dengan ayah saudara. Demikian juga yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saudara. Dan itu harus menjadi sikap hidup saudara. Dan saudara tahu bahwa dialah Allah Bapamu yang menjaga engkau. Dan itu yang membuat saudara tenang. Mungkin ada orang yang bertanya pada saudara, kenapa saudara begitu tenang dalam menjalani hidup ini? Saudara bisa katakan dan beritakan kepada mereka, karena saya tahu siapa Bapa saya yang memelihara hidup saya. Yang kedua, tanda yang kedua, orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang tahu kelemahan dan keterbatasannya. Itu sebabnya saudara akan datang pada undangan Kristus.
marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus mau mengatakan engkau nggak bisa jalani hidup ini sendirian. Dan ketika saudara melihat banyak orang yang komplain dalam hidup ini, kenapa kok saya hidupnya begini, kok saya hidupnya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara bisa katakan, Tuhan tahu keterbatasanmu, Tuhan tahu kelemahanmu, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Seperti yang saya alami, bagaimana Tuhan menopang, menuntun saya di tengah-tengah kelemahan saya. Bukankah saudara menjadi berkat buat teman saudara, orang-orang yang saudara hadapi, seperti domba-domba yang kehilangan gembalanya, dan saudara menjadi alat Tuhan untuk mereka. Saudara, yang ketiga, tanda orang yang mau dipimpin Tuhan itu adalah saudara sadar akan kesesatan saudara. Selama ini saudara hanya hidup dari apa kata orang, tapi sekarang saudara tidak hidup dari apa kata orang. Saudara hanya mencari dan mau mencari dan mencari terus apa kata Tuhan. Melalui doa-doamu, melalui firman yang engkau renungkan setiap hari. Dan itu akan menjadi sumber inspirasimu dalam menjalani hidup ini. Yang terakhir saudara, seorang yang tunduk pada Tuhan, yang mau hidup baru dalam Tuhan, mereka akan jadi orang yang siap dan senang berada dalam pemerintahan Tuhan, dalam otoritas Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang akan membimbing mereka dalam kekekalan. Itu sebabnya mereka akan selalu percaya bahwa yang menjadi benteng dan kekuatan hidupnya adalah Tuhan itu sendiri. Allah di dalam Kristus yang mau menyertai saudara. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menguatkan saudara dalam menjalani hari-hari saudara. Menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Bukan saja saudara mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, yaitu tanda-tanda yang ada dalam hidup saudara. Namun saudara bisa jadi berkat, mengabarkan sukacita Allah pada mereka yang letih, lesu, yang disebut oleh Alkitab, domba yang kehilangan gembala. Tuhan berkati saudara. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur melalui firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang mempunyai gembala yang baik, yang memberi kami hidup, yang memerintah kehidupan kami, yang mau menopang kami ke masa depan. Dan kami juga diajar oleh Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Dan kami juga diajar oleh Tuhan untuk selalu terus-menerus dalam hidup ini, mengisi hidup kami dalam keintiman bersama Tuhan melalui doa dan firman yang kami renungkan terus-menerus sepanjang hari. Dan ajar kami untuk teguh berjalan ke masa depan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu keselamatan itu disiapkan Tuhan bagi setiap orang yang tunduk dan mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu saat ini, GKI Wahid Hasim.
dan juga gereja-gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan mereka di dalam setiap keterbatasan gereja-gerejamu. Agar sungguh-sungguh melalui pertolongan Tuhan, walaupun gereja-gerejamu harus menghadapi tekanan dan situasi yang sulit, mereka tetap dapat memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka. Agar mereka boleh sungguh-sungguh dikuatkan, diteguhkan Tuhan, dan menjadi terang dan garam Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini harus bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi karena dampak dari COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami percaya kami tidak tinggal sendirian, tapi kami bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya bersama dengan umat-Mu dan juga orang-orang yang tunduk pada otoritas Tuhan, agar mereka mampu untuk melewati situasi yang sulit ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan menolong mereka di tengah-tengah segala keterbatasan mereka, untuk bisa memimpin bangsa ini menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Sehingga bangsa kami boleh terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, pada akhirnya kami mau menyerahkan hidup kami, pergumulan kami, dan masa depan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kami. Dan saat ini kami sehati mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk persembahan perlu kita berikan dengan sukarela dan tulus ikhlas, bukan karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7 menuliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dengan cara men-scan kode QRIS yang tertera, QRIS GKI Wahid Hasim, atau dengan cara mentransfer dana lewat rekening GKI Wahid Hasim yang tersedia di layar kaca. Jemaat dapat juga mengumpulkan persembahannya di rumah dan dapat dibawa secara langsung ke gereja segera setelah kita dapat beribadah kembali secara normal. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Tuhan terus memelihara kami, memelihara kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu. Sehingga saat ini kami dalam kondisi pandemi tetap dapat beribadah secara online.
Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Tuhan berkati persembahan yang telah dikumpulkan dan juga yang akan ditransfer atau akan dikumpulkan kemudian Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dengan segala upaya dan karya di tengah kehidupan masing-masing, supaya sungguh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan ke hadapan Tuhan. Tuhan yang berkati dan pimpin majelis jemaat dalam mengelola persembahan agar dipergunakan secara baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, kita diingatkan kembali saat ini saudara, bahwa bagian pengutusan dan berkat dalam sebuah kebaktian tidaklah menandakan selesainya ibadah kita. Ibadah yang sejati adalah ketika kita melaksanakan pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan Tuhan mengutus kita sebagai bentuk komitmen kita atas panggilan kasih-Nya ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.